Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Vira Triwulandari dengan NIM 0302523017. Saya dari program studi akuntansi Universitas Al-Azhar Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai materi yang telah dipelajari setelah UTS dalam mata kuliah Akuntansi Syariah Menengah dengan dosen pengampu Ibu Asri Nurrahmi, SE, M. SH, EC. Nah, dalam materi ini ada 3 poin utama yang akan saya bahas. Yang pertama, mengenai obligasi syariah atau sukuk. Yang kedua, mengenai akad tabaruk. Dan yang ketiga, mengenai cash wakaf link sukuk. Yuk, kita langsung masuk ke materi. Dalam materi pertama ini, saya akan membahas mengenai obligasi syariah atau sukuk. Apa itu sukuk? Sukuk merupakan suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan berupa bagi hasil, margin, atau fee, serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo. Berikut ini adalah akad-akad yang terdapat di dalam sukuk. Akad-akad yang terdapat di dalam sukuk terdiri dari akad mudharabah, akad musyarakah, akad wakalah, akad kafalah, akad istisna, dan akad ijarah. Obligasi syariah atau sukuk tentunya memiliki perbedaan dengan obligasi konvensional. Berikut ini merupakan perbedaan antara sukuk dengan obligasi konvensional. Yang pertama, sukuk bukan merupakan surat hutang, tetapi sukuk merupakan sertifikat investasi. Yang kedua, di dalam sukuk tentunya sangat dihindari adanya riba. Sebagaimana hadis Nabi yang berbunyi, setiap pinjaman yang memberikan kelebihan adalah riba. Yang ketiga, sukuk dijamin oleh dirinya sendiri karena setiap transaksi syariah harus memiliki underlying asetnya. Yang keempat, income stream yang dihasilkan oleh sukuk ini berasal dari underlying aset. Dan yang kelima, sukuk itu fleksibel dalam pemasaran, di mana sukuk dapat dibeli oleh LK konvensional, namun tidak sebaliknya. Berikut ini adalah perlakuan akuntansi sukuk untuk penerbit. Sukuk dicatat sebesar nilai nominal. Kemudian, adapun adanya penerbitan sukuk di atas nilai maupun di bawah nilai nominal dicatat sebagai premium atau diskonto sukuk. Dan pembayaran sewa kepada investor dianggap sebagai beban. Selanjutnya yaitu perlakuan akuntansi untuk investor. Investasi atas sukuk dicatat sebesar harga perolehan. Kemudian kelebihan atau kekurangan nilai investasi atas nilai nominal sukuk diamortisasi sebagai biaya maupun pendapatan sepanjang umur sukuk. Dan imbal hasil dicatat sebagai pendapatan sewa dari sukuk. Oke teman-teman, yuk kita simak cuplikan berikut agar lebih memahami implementasi dari akad sukuk. Sebagai negara dengan penduduk muslim terbanyak di dunia, industri keuangan syariah di Indonesia bertumbuh dengan pasti. Potensi keuangan syariah ini juga terlihat pada tingginya permintaan atas instrumen investasi syariah seperti sukuk. Sukuk merupakan bentuk efek yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Seperti halnya obligasi, sukuk juga memiliki tanggal jatuh tempo. Tapi sukuk bukanlah surat utang, melainkan kepemilikan bersama atas suatu aset atau proyek yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Selain itu, sukuk juga memberikan imbalan maupun fee kepada para pemegangnya. Perjanjian kerjasama dalam sukuk disebut akad. Mulai dari akad mudharabah yang mencakup bagi hasil usaha, akad ijarah mengenai sewa-menyewa, akad wakalah mengenai pemberian kuasa, akad kafalah untuk bentuk penjaminan syariah, akad istisna yang mencakup pembelian melalui pesanan, serta akad musyarakah untuk kerjasama usaha. Untuk dapat menerbitkan sukuk, pengusaha harus memiliki aset atau kegiatan yang menjadi dasar sukuk atau yang disebut juga dengan underlying asset. Underlying asset
dapat berupa aset berwujud tertentu, nilai manfaat atas aset berwujud tertentu, jasa yang sudah ada maupun yang akan ada, aset proyek tertentu, serta kegiatan investasi yang telah ditentukan. Dalam perjanjian kerjasama atau akad sukuk, pemilik usaha dapat menawarkan aset usahanya kepada para investor. Selanjutnya, para investor akan menyerahkan dana sukuk untuk mendapatkan kepemilikan bersama atas usaha tersebut. Dana yang diberikan akan digunakan menjadi modal menjalankan usaha dan para investor akan mendapatkan bagi hasil dari keuntungan usaha. Setelah jangka waktu yang disepakati, pemilik usaha dapat mengembalikan modal untuk mendapatkan kepemilikan penuh atas usahanya. Pola pembayaran pokok sukuk di akhir ini sangat menguntungkan karena dapat mengurangi tekanan pada arus kas perusahaan Anda. Anda pun berkesempatan untuk mendapatkan pendanaan dengan jumlah yang optimal dari pool investor yang memilih untuk berinvestasi di pasar modal dalam instrumen berbasis syariah. Bagaimana? Tertarik menerbitkan sukuk? Sukuk terbuka untuk semua jenis sektor bisnis selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Selanjutnya, kita akan masuk ke materi kedua. Pada materi ini akan dibahas mengenai akad tabaru. Akad tabaru merupakan suatu perikatan atau perjanjian yang ditandai adanya pernyataan melakukan ikatan atau ijab dan pernyataan menerima ikatan atau qabul sesuai dengan prinsip syariah yang mempengaruhi objek yang diperikatkan oleh pelaku perikatan. Rukun dalam akad tabaru yang pertama yaitu adanya pernyataan untuk mengikatkan diri, yang kedua adanya pihak-pihak yang berakad, dan yang ketiga adanya objek akad. Ada beberapa macam akad di dalam akad tabaru yang terdiri dari qard, rahan, hawalah, wakalah, kafalah, wadiah, dan wakaf. Qard adalah meminjam tanpa mengharapkan imbalan. Institusi pengelola dalam akad qard yaitu Bait al-Mal, Bait al-Zakah, organisasi sosial, bank syariah, dan individual. Rukun dalam akad qard yang pertama yaitu adanya pemilik barang, adanya peminjam, ijab kabul, dan adanya barang yang dipinjam. Selanjutnya yaitu rahan. Rahan adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Institusi pengelola dalam akad rahan adalah pegadaian, koperasi, dan owner-operator. Rukun dalam akad rahan yang pertama adanya pihak yang menggadaikan, adanya pihak yang menerima gadai, adanya objek yang digadaikan, hutang, dan ijab kabul. Hawalah adalah pengalihan utang dari orang yang berhutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Institusi pengelola akad hawalah adalah bank syariah. Rukun dalam akad hawalah yang pertama yaitu adanya pihak yang berhutang, adanya pihak yang berpiutang, dan ijab kabul. Wakalah adalah penyerahan, pendelegasian, atau pemberian mandat. Transaksi ini banyak dijumpai pada perbankan atau di kehidupan sehari-hari. Rukun dalam akad wakalah yang pertama adanya pihak pemberi kuasa, adanya pihak penerima kuasa, objek yang dikuasakan, dan ijab kabul. Kafalah adalah jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua yang ditanggung. Institusi pengelola dalam akad kafalah adalah perbankan syariah. Rukun dalam akad kafalah yaitu adanya pihak penjamin, pihak yang dijamin, objek penjaminan, dan ijab kabul. Selanjutnya ada wadiah. Wadiah adalah titipan murni dari salah satu pihak ke pihak lainnya, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki. Akad ini banyak dijumpai di bank syariah. Rukun dalam akad wadiah yang pertama adanya barang atau uang yang disimpan atau dititipkan. Adanya pemilik barang atau uang yang bertindak sebagai pihak penitip. Kemudian adanya pihak yang menyimpan atau memberikan jasa penyimpanan. Dan ijab kabul.
Di dalam akad wadiah terdapat dua jenis. Yang pertama, wadiah yad amanah, di mana pihak penerima titipan tidak diperkenankan memakai barang atau uang yang dititipkan dan tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang titipan yang bukan disebabkan kelalaian si penerima titipan. Yang kedua, wadiah yad damanah, di mana pihak penerima titipan dapat menggunakan barang atau uang titipan dan harus bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang titipan. Selanjutnya yaitu wakaf. Transaksi wakaf timbul jika salah satu pihak memberikan suatu objek yang berbentuk uang maupun objek lainnya tanpa disertai kewajiban mengembalikan. Transaksi ini biasanya dikelola oleh suatu lembaga yang sering disebut badan wakaf. Objek wakaf tersebut tentunya akan digunakan untuk kemaslahatan masyarakat dan tidak untuk diperjualbelikan. Selanjutnya, yuk kita simak implementasi akad tabaru dalam asuransi syariah. Ingin berasuransi syariah, tapi masih bingung apa itu dana tabaru? Video singkat ini bisa jadi solusi tepat buat tahu fungsi, cara kerja, dan hal-hal lain mengenai dana tabaru. Sesuai dengan pedoman Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, asuransi jiwa syariah dijalankan dengan skema akad hibah tabaru. Akad hibah tabaru adalah pemberian sukarela yang diberikan untuk tujuan tolong-menolong antara para peserta dalam rangka persiapan menghadapi risiko kerugian keuangan di masa depan. Dana yang terkumpul dari para peserta akan dikelola di dalam akun yang bernama dana tabaru. Dana tabaru ini merupakan dana milik para peserta secara bersama, sehingga jika salah satu peserta mengalami musibah, dana tabaru akan membayarkan santunan asuransi syariah untuk menutupi kerugian keuangan yang timbul akibat musibah tersebut. Nah, proses ini juga biasa dikenal dengan konsep risk sharing atau berbagi risiko. Harapannya, ketika risiko itu dibagi kepada pihak yang lebih banyak, maka kerugian keuangan yang ditimbulkan akan lebih kecil. Keren kan ya? Lalu, bagaimana prakteknya dalam produk asuransi jiwa syariah yang ada saat ini? Pada prakteknya, karena yang menjadi peserta asuransi jiwa syariah sangat banyak dan berasal dari berbagai tempat dan latar belakang, maka perlu ada pihak yang mampu dan amanah untuk mengelola dana ini. Melalui akad wakalah bil ujroh atau pemberian kuasa dengan imbalan, perusahaan asuransi jiwa syariah hadir sebagai pihak yang diamanahkan untuk mengelola dana ini. Mulai dari mencari dan menyeleksi para pesertanya, mengumpulkan dan mengelola dananya, sampai dengan menyalurkan dana santunannya kepada peserta yang terkena risiko keuangan. Tidak sampai hanya di situ, dalam menjalankan fungsinya, perusahaan juga berusaha memberikan pelayanan dan fasilitas yang terbaik untuk memastikan para pesertanya merasa nyaman dan aman selama menjadi peserta asuransi jiwa syariah. Dan satu lagi, kamu tidak perlu ragu apakah perusahaan ketika menjalankan amanah ini benar-benar mengikuti pedoman atau aturan syariah. Karena setiap perusahaan yang menjalankan bisnis keuangan syariah wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah atau disingkat DPS. Mereka bertugas mengawasi segala kegiatan syariah yang ada di perusahaan. Jadi, tunggu apa lagi? Jika ada cara yang lebih mudah untuk menyiapkan dana antisipasi risiko kerugian keuangan di masa depan, mengapa harus yang susah? Selanjutnya, masuk materi ketiga. Dalam materi ini akan dibahas mengenai cash wakaf link sukuk. Untuk lebih mengenal cash wakaf link sukuk, yuk kita simak video berikut. Apa itu cash wakaf link sukuk? Cash wakaf link sukuk atau sukuk wakaf merupakan program wakaf uang berjangka hasil dari kolaborasi dan inovasi di bidang keuangan serta investasi sosial Islam di Indonesia. Sukuk wakaf dikembangkan untuk mendukung pasar keuangan syariah, menghimpun dana sosial Islam, dan mendorong ragam bisnis bank syariah serta ragam instrumen SBSN. Melalui sukuk wakaf,
Pemerintah memfasilitasi para pewakaf uang agar dapat menempatkan wakaf uangnya pada instrumen investasi yang aman dan produktif. Wakaf uang yang terkumpul dikelola dan ditempatkan oleh Nazir pada instrumen sukuk negara yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan. Kemudian, imbal hasil sukuk akan digunakan untuk kegiatan dan pembangunan proyek sosial produktif yang akan menjadi aset wakaf. Tentunya dengan kelebihan yang aman, produktif, optimal, dan berkah. Untuk wakaf uang temporer, saat jatuh tempo, dana akan kembali 100% kepada investor. Jika pada seri pertama, suku wakaf diterbitkan melalui cara private placement, kini pemerintah mengajak masyarakat lebih luas lagi untuk bisa ikut berwakaf bersama-sama melalui sukuk wakaf retail ini. Dengan masa investasi selama 2 tahun dan minimal pembelian Rp1 juta, diharapkan semakin banyak sahabat kita yang bisa ikut berwakaf. Dengan berinvestasi pada sukuk wakaf retail, kita turut berkontribusi dalam pembangunan nasional yang berkelanjutan dan produktif, sekaligus membantu saudara kita yang membutuhkan. Ayo, sama-sama tebarkan kebaikan dan manfaat yang tak terputus untuk bangsa. Oke teman-teman, sebagai penutup, saya akan menyampaikan sedikit sudut pandang saya mengenai benefit setelah mempelajari akuntansi syariah menengah. Menurut saya, benefit tersebut diantaranya memperdalam pemahaman saya mengenai prinsip-prinsip syariah yang mendasari praktik akuntansi di lembaga keuangan syariah, dan memahami bagaimana regulasi dan hukum yang berlaku di dalam akuntansi syariah, serta mengajari saya tentang pengelolaan risiko dalam lembaga keuangan syariah. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.